Yes. Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Apa kabar semuanya? Senang sekali kita boleh berkumpul kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita yang terbaik untuk menyembah Tuhan pagi ini. Sama-sama tundukkan kepala. Kami bersyukur Tuhan, pagi ini kami boleh ada dalam rumah-Mu, dalam hadirat-Mu. Kami rindu menyembah Engkau. Kami rindu memuji Engkau. Biarlah inilah persembahan kami Tuhan. Kami rindu masuk dalam hadirat-Mu, merasakan jamahan-Mu, berjumpa pribadi dengan Engkau. Seperti waktu 2000 tahun yang lalu saat Engkau bangkit, Engkau masih menjumpai murid-murid-Mu. Dan kami percaya sampai detik ini dan selamanya, Engkau selalu mau hadir bagi setiap kami umat-Mu. Untuk menguatkan kami, menyembuhkan kami, meneguhkan kami dan memulihkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sayang. Kami sembah, sembah, sembah. Kami muliakan Engkau. Haleluya. Haleluya. Shikaraya rara masyane. Shikaraya rara masyane. Walaupun bumi sedang bergoncang, tetapi kasih Tuhan untuk kekal selama-lamanya. Bagi dunia ini sudah tidak ada pengharapan. Banyak yang di PHK, susah cari kerjaan. Tapi janji firman Tuhan berkata, "Aku tahu rancanganku bagimu," kata Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh dengan pengharapan. Pegang janji firman Tuhan itu. Bangun kembali persekutuan kita dengan Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Kasih Tuhan tidak pernah berakhir. Walau dunia ini akan berakhir, kasih Tuhan tidak pernah berakhir dalam hidup kita. Orang yang mencari Tuhan diselamatkan. Orang yang berharap Tuhan tidak akan dikecewakan. Terima kasih buat firman penguatan-Mu pagi ini bagi kami Tuhan. Kami tahu kami adalah anak-anak yang Kau kasihi. Kau mau menebus setiap dosa kami. Kau mau datang buat kami, bukan keadaan kami saat kami baik-baik Tuhan. Tapi justru karena kami berdosa, Kau mau datang bagi kami. Untuk menyelamatkan kami, memulihkan kami, menyembuhkan kami. Engkau mau setiap kami diberkati. Biarlah kami boleh meresponinya dengan positif Tuhan. Kami mau nyatakan dengan iman kami hari ini, kami adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Di
dalam segala hal, dalam pekerjaan, studi, setiap keperluan kami, bahwa Allah yang sanggup mencukupkannya menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Yang setuju dan percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang mulia, yang agung buat Allah kita yang peduli akan hidupmu. Allah kita peduli akan kita. Haleluya. Kami berdoa saat ini. Mungkin Bapak Ibu yang ada sakit, mari tumpangkan tanganmu di tempat yang sakit. Hari ini Tuhan kami berdoa biar yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang mulai goyah Tuhan teguhkan kembali. Bawa kami Tuhan terus memandang Engkau, betapa kasih-Mu bagi setiap kami. Engkau sudah menanggung setiap sakit penyakit waktu Engkau di Golgota Tuhan 2000 tahun yang lalu. Engkau berkata semua sudah selesai. Setiap sakit penyakit sudah Engkau tanggung 2000 tahun yang lalu. Dan bilur-bilur-Mu saat ini menyembuhkan kami. Bilur-bilur-Mu meneguhkan kami dan memulihkan kami. Terima kasih Tuhan. Sama nyanyikan dari ref lagi, katakan karena kasih-Mu. Haleluya. Karena kasih-Mu yang selamatkan. Engkau tidak izinkan kami binasa Tuhan. Hari ini kami mau naikkan syukur. Syukur kami Tuhan. Terima kasih. Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Karena kasih-Mu, karena kasih-Mu yang selamatkan, menyucikan. Serahkan hamba-Nya Tuhan. Ku naikkan syukur pada nama-Mu, Maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkan, Kamilah orang-orang yang Kau pilih, Kau tetapkan menjadi anak-anak-Mu, menjadi hamba-hamba-Mu, pelayan-Mu. Kamilah orang-orang yang Kau kasihi Tuhan. Kasih-Mu ada dalam hidup kami dan kami akan praktekkan menjadi belas kasihan untuk menolong banyak orang, menolong kepada orang-orang di mana Kau tuntun langkah hidup kami. Hari ini kami bersyukur Kau hadir di tengah pujian penyembahan kami. Bahkan Kau ada pesan-pesan khusus bagi kami bahwa masa depan kami dalam masa depan yang penuh dengan harapan. Bukan masa depan yang penuh kecelakaan dan kesakitan. Tapi Engkau memulihkan kami ya Tuhan. Masa depan damai sejahtera bagi setiap kami. Hari ini berfirmanlah, kami siap mendengar ya Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami sekalian. Kami percaya hari ini hari perjumpaan dengan Engkau. Yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan. Bahkan pada saat ini Engkau memberikan jalan keluar dalam persoalan yang kami hadapi untuk hari-hari ke depannya. Dalam nama Tuhan Yesus,
Kami siap mendengarkan firman-Mu. Yang katakan siap, katakan sama-sama. Amin. Beri tepuk tangan lagi bagi Allah yang luar biasa. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Puji Tuhan. Kita bersyukur ya, setiap ibadah ada sesuatu yang dahsyat. Ya, hari ini doakan supaya saya bisa ibadah 2 kali. Karena tadi pagi badan saya rasa seperti ada nggak enak gitu ya. Tapi setelah saya ikut puji-pujian, penyembahan, terutama yang terakhir ya, dengar pesan Tuhan juga ya, saya merasa segar kembali. Hari ini saya akan menyampaikan, ini bahan dari BPH, ya memang kita harus edit ya. Silakan ditayangkan. Selama bulan April ini, ya kita akan mendalami tentang subtema dari sepanjang tahun ini. Tentunya Tuhan mau supaya kita siap menjadi berkat, menyampaikan amanat agung bagi jiwa-jiwa supaya semakin banyak orang diselamatkan. Tema sepanjang bulan April ini adalah membangun kebiasaan yang baik. Saya percayalah kita ini orang-orang yang penuh pewahyuan, dipimpin Tuhan. Jadi apa-apa yang baik kita harus perkembangkan, pertahankan. Yang buruk tentunya kita tinggalkan. Supaya itu jangan menjadi resisten atau daya tahan yang menarik kita, sehingga kita tidak bisa maju dalam pelayanan dalam hal apa saja. Nah, saya menyampaikan subtemanya adalah, sama-sama kita baca, menjaga sikap optimis dan selalu antusias. Wow. Tuhan mau ya supaya kita dalam mengiring dan melayani Dia harus belajar. Ini ada di dalam diri Tuhan Yesus selama pelayanannya di dunia, ada di rasul-rasul dan juga ada di gereja mula-mula. Nanti kita lihat juga ternyata di Alkitab pun ada banyak tokoh-tokoh yang selalu menjaga sikap optimis dan juga selalu antusias. Oke. Wah, ini kecil ya, kelihatan nggak di depan? Kelihatan ya? Oke. Kebanyakan Bapak Ibu Saudara, orang yang berhasil itu adalah orang yang punya sikap optimis, bukan yang pesimis. Saya bersyukur ada di grup, baik di gereja ini, di BPD maupun di perusahaan, itu orang-orang yang optimis. Jadi di masa pandemi ini, kita berusaha tidak mau ditenggelamkan oleh suasana, tetapi kita terus berusaha muncul sebagai kita menjadi orang-orang yang berdampak, berpengaruh, dan bisa menjadi berkat buat komunitas. Ya, gereja kita pun termasuk yang demikian. Kita tidak mau pesimis. Ayo, setelah suasana reda dan kita bisa lakukan sesuatu, kita mulai melangkah. Apa yang pernah kita kerjakan, kita mulai kerjakan walaupun online. Dan ternyata bukan hanya yang dulu kita kerjakan, kalau menurut pengamatan saya ya. Yang belum pernah kita kerjakan dulu pun sekarang banyak dikerjakan. Mungkin jemaat tidak memperhatikan. Kalau menurut saya, gereja ini sedang dilawat Tuhan. Beri tepuk tangan bagi Allah yang luar biasa. Karena kita mengembangkan sikap optimis. Ya, kita bisa melengkapi gereja, biaya bukan sedikit. Kita tetap melangkah, apa yang kita bisa kerjakan, kita kerjakan. Ya, jangan pesimis, tapi kita optimis. Nah, banyak hal-hal yang baik kalau kita mempunyai sikap optimis ini akan muncul waktu kita menghadapi masalah dan persoalan. Saya mengalami ya baik di penghujung tahun maupun sampai sekarang ini ada banyak tantangan yang saya hadapi, tetapi saya selalu belajar membangun sikap optimis, sikap yang menjaga hati yang gembira, sikap yang terus seperti pesan Tuhan tadi, punya harapan yang besar. Masa depan kita ini punya harapan, ya. Karena Alkitab berbicara masa depan kita ada dalam tangan Tuhan. Dia akan memberikan harapan terus, harapan demi harapan. Bukankah banyak hal yang belum Allah nyatakan yang merupakan janji Allah, belum digenapi dalam hidup kita? Ayo harapkan yang baik tentunya ya. Oke, orang yang optimis kebanyakan pikirannya ke arah positif. Bilang arah positif, bukan negatif. Ya, sesuatu yang memang plus-plus, bukan yang minus-minus. Orang yang positif biasanya selalu mencari jalan. Tapi orang yang negatif mencari alasan. Nah, bedanya banyak ya. Saya bersyukur saya selalu mengembangkan sikap ini. Apa saja yang saya alami, saya selalu minta Tuhan buka jalan.
Ya, gereja ini bisa tahu persis apa yang saya kerjakan dan banyak hal yang saya saksikan, bukan hanya keberhasilan, juga kegagalan. Tetapi saya mencari jalan keluar. Rasanya jarang ya saya memberikan alasan-alasan yang supaya kita ini diem, kita nggak bergerak ya. Harus kembangkan itu saudara ya. Ya, jadi memang selalu minta jalan, mencari jalan keluar. Nah, orang yang optimis ini selalu melihat kalau ada tantangan, jadikan itu peluang. Ya, kalau mengalami tekanan-tekanan membuat kita ini nggak jalan, baik dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam apa saja, ya, selalu berusaha. Ya, jadikan itu peluang. Ya, ada banyak nanti kesaksian. Ya, orang yang optimis beranggapan persoalan pasti selesai. Ya, pasti selesai persoalan itu, tinggal tunggu waktunya. Kita berharap persoalan selesai dengan baik ya. Walaupun mungkin tidak baik pun itu urusannya juga selesai. Jadikan pelajaran. Dan dia, orang yang optimis ini, begitu menang dalam persoalan, dia naik level. Bukannya semakin terpuruk. Jadi kalau kita menghadapi persoalan kita terpuruk, ini belum selesai menurut saya sesuai dengan rencana Allah. Karena saya selalu mengimani doa berkat yang Tuhan selalu berikan setiap kita ibadah. Tuhan akan pimpin kita naik bukannya turun. Menjadi kepala bukan ekor, bahkan kecukupan kelimpahan sehingga kita memberi pinjaman, bukan meminta pinjaman. Jadi konsep ini selalu saya sampaikan. Ya, orang optimis ini akan berserah, ya, bukan menyerah. Ya, ini bahan nanti akan saya share supaya kita banyak merenungkan. Ini juga hasil dari perenungan ya. Jadi kita, ini waktu hari Senin atau Selasa saya baca Kompas, ini bagus juga saudara ya. Saya lagi mempersiapkan tema ini, dapat orang ini. Nah, Bapak Sanari, ini ada di Jawa Timur, di Malang. Ya, 20 tahun lebih yang lalu, dia mengalami persoalan dalam ekonominya. Tetapi, ya saya merasa Tuhan pimpin lah, karena sekarang sudah menjadi berkat, 20 tahun lebih menjadi berkat buat Indonesia. Nggak terpikir ya, lihat senyumnya sumringah, saudara ya, seperti senyum jemaat GBI Citaraya ini, saudara ya. Biarpun gigi tidak rata, yang penting tersenyum, saudara ya. Nah, dia mengembangkan kelompok di mana menjual bibit pohon alpukat dari stek, ya, dari stek. Jadi bukan dari biji, dari stek. Ini berhasil, sehingga sekarang sudah ribuan petani itu diberkati oleh beliau ini. Saya rasanya kalau ke Malang lagi, saya kepengen ketemu sama dia ini ya. Karena yang datang dari dia ini sekarang ini Gubernur Jawa Timur. Ya, ini kan kenapa ada di koran Kompas, karena Gubernur Jawa Timur mau datang ke rumah dia. Dia sudah siap-siap mau tunjukin buah alpukat di kebun dia. Dia hanya punya tiga pohon di rumahnya. Karena rumahnya sekecil, nggak terlalu besar halamannya, tapi dia rindu mau nanam 4, nggak tahu kenapa mau 4. Nah, yang satu itu dia titip sama tetangga sebelahnya, saudara. Jadi saya mau pengen lihat mana 3 pohon kamu, mana yang satu kamu titip di tetangga kamu. Kok itu pun sampai yang di tetangga nggak ditebang dan berbuah banyak, caranya bagaimana kamu kerjasamanya, pembagian buahnya dan lain sebagainya. Ini menarik buat saya, saudara ya. Karena menghidupi nilai-nilai optimis, bisa kerjasama. Dia lahan sempit, bisa minjem rumah tetangga, saudara ya. Di sini ada, rasanya nggak ada, saudara ya. Kita tetangga buang sampah sedikit aja, mungkin tiup angin gitu udah mencak-mencak mungkin, saudara ya. Ya, nanti saudara bisa baca, ini bagus sekali ya. Sekarang ini ribuan petani diberkati di Jawa Timur, bahkan bibit ini sampai udah seluruh Indonesia. Nah, dalam situasi pandemi ini juga kita bisa melihat banyak orang mengubah usahanya yang susah, yang tidak berjalan. Tadi WL ya, Ibu Eli bilang, ada banyak orang di PHK, ada banyak orang kurang pendapatannya. Kesempatan nih kalau bisa dengar bahan-bahan ini yang kita akan dengar dan akan disampaikan. Jadi kita jangan menyerah. Mereka yang dulunya jual hanya parfum saja, sekarang tuh menjual hand sanitizer dengan parfum yang dia miliki. Ya, dia jual juga masker dan lain sebagainya. Membangun sikap-sikap optimis sehingga bisa melewati hari-hari. Nah, saya melihat ya, ini perenungan saya, siapa sih tokoh Alkitab di Perjanjian Lama? Saya pilih 3 saja yang memang paling lama. Yang pertama Abraham. Semua saya rasa setuju ya. Bapak Abraham, bapak kita orang percaya ini,
Dia memang orang yang optimis. Katakan amin. Gereja ini juga spiritnya dari spirit perjanjian berkat yang Allah berikan kepada Bapak Abraham. Kenapa saya kaitkan sampai saya dulu ngomong ya. Saya kalau nyampaikan tentang Abraham ini, saya selalu tampilkan fotonya, bukan fotonya, lukisannya beliau ini. Lukisannya dia. Keren banget ya. Nah, saya nggak tampilin hari ini, tapi saudara bisa ingat lah bagaimana dengan brewoknya, dengan bla bla blanya. Ya, itu lukisan menurut saya keren banget ya. Dia diperintahkan Tuhan untuk tinggalkan daerahnya, tempat nenek moyangnya tinggal, bahkan keluarganya untuk pergi ke tempat yang belum dia tahu. Kalau dia tahu ini Tuhan yang berbicara, percaya saja. Ini orang optimis itu kadang-kadang dengar suara Tuhan udah langsung percaya saja. Kalau orang pesimis, suara Tuhan apa hantu? Gitu loh saudara. Padahal kita lihat sesuai dengan firman. Jalan menurut saya. Ya, kalau sesuai dengan firman jangan kita terlalu banyak nguji. Paling kuatkan saya. Ya, beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu saya bilang, Tuhan tingkatkan, tambahkan iman saya. Nah, seperti begitu. Jangan terlalu banyak nguji sehingga akhirnya kita nggak peka lagi mendengar suara Tuhan. Abraham, orang yang sederhana, kalau sekarang itu daerahnya di Ur Kasdim itu di Irak ya, Pak Isep ya, daerah Irak ya. Sekarang dia tiap hari diberikan Tuhan, engkau akan ke negeri Kanaan, ke tempat negeri kelimpahan susu dan madu. Dan aku akan jadikan bapak banyak bangsa-bangsa. Bukannya bapak satu bangsa. Saya baru tahu dan mengerti, termasuk dia bapak. Ya, bapak orang percaya dari seluruh negara termasuk Indonesia. Beri tepuk tangan bagi Allah yang luar biasa. Ini digenapi. Dan keturunanmu akan seperti pasir di pantai. Siapa yang bisa hitung banyaknya? Seperti bintang-bintang di langit. Padahal ya sebelum dia punya anak, dia umur 100 tahun ngomongin lagi nih sama Tuhan ini. Engkau harus tetap percaya. Jadi bangsa yang besar, melaluimu ada banyak bangsa dilahirkan. Ya, padahal dia umurnya 100 dan istrinya Sarah berumur 90 tahun. Tetapi karena Tuhan, karena perkataan Tuhan, walaupun gak ada dasarnya, umur 100 tahun. Masa bisa punya anak, tapi dia tetap percaya. Wah, ini tentu orang optimis. Yakub ini kita tahu ya, anak Ishak, ya, cucunya Abraham, dengan permasalahan yang banyak, tapi dia tetap punya keyakinan bahwa Tuhan akan berkati dia. Ya, karena diancam oleh Esau, saudara kembarnya, dia pergi ke tempat Laban, ya, pamannya. Saudara bisa mengerti, ya, mudah-mudahan nggak ada mertua di Citaraya ini seperti Laban, saudara ya. Menipu kurang lebih dari 10 kali, kira-kira 10 kali atau lebih. Nipu mantu, saudara. Tapi saya kagum ini dengan spiritnya Yakub ini. Nggak ada perkataannya yang jahat untuk mertuanya, karena dia tahu anaknya. Dia mencintai Rahel, dikasih Lea. Bagaimana ini? Ya, saya rasa dia jujur ya. Engkau harus bekerja kepadaku 7 tahun lagi, baru engkau dapat Rahel. 7 tahun dianggap seperti 7 hari, saudara. Ini orang optimis, saudara. 7 tahun dianggap 7 hari karena cintanya kepada Rahel. Wow. Sampai dia bla 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 dan dia namanya diganti menjadi Israel. Ya. Jadi emang bangsa pilihan Allah. Luar biasa. Nanti sudah baca. Nah, Kaleb dan Yosua dan Kaleb ini kita baca ayat-ayatnya. Siapa yang baca firman Allah? Oh, siap. Ya, Pak Pendi. Ya, kita melihat bagaimana Yosua dan Kaleb ini waktu diutus melihat negeri perjanjian yang dijanjikan kepada Abraham, dan sekarang sudah di depan mata bangsa Israel keluar dari Mesir, udah tinggal masuk ke Kanaan. Tetapi disuruhlah 12 pengintai dipilih dari 12 suku. Pendapat ataupun apa yang dilaporkan oleh 12 pengintai ini beda. 10 yang paling banyak ini ya pesimis. Tetapi yang 2 ini, yaitu Yosua dan Kaleb, optimis. Makanya kita perlu baca. Silakan ya. Saudara, ini kiranya menjadi gambaran, sekarang pun kita menghadapi hal yang sama. Hayo, bangun, jaga sikap optimis kita. Oke, Bilangan 13 ayat 27, silakan.
Mereka menceritakannya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Ya, semua orang melihat yang sama. Negeri ini kelimpahan susu dan madu, dan luar biasa hasil tanaman di negeri Kanaan ini. Ayat 28. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Nah, ini orang pesimis, saudara-saudara ya. Ngomongnya, tetapi hanya negeri ini kuat, kota-kota berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. namanya enak, saudara, tetapi raksasa ini, saudara ya. Orangnya tinggi besar ya. Gak ada orang setinggi orang-orang suku enak ini. Ayat ke-29. Orang Amalek diam di tanah Negeb, Bahkan orang Amalek juga ada di tanah Negeb, orang Het, ya. orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Jadi ada banyak bangsa-bangsa yang sudah menduduki kota yang dijanjikan kepada kita ini. Ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Nah, Katanya, orang optimis itu beda. Melihat sudah, wow, udah ramai begitu. Wow, Kaleb muncul. Kaleb dikenal ini orang yang mengikut Tuhan sepenuh hati. Bilang sepenuh hati. Makanya imannya pasti kuat ini, karena sepenuh hati dia. Ya, banyak orang 90% hati atau setengah hati. Jangan, kita belajar dari Kaleb ini. Dia tentramkan bangsa itu, katanya apa? Tidak, kami akan maju dan menduduki negeri itu. Aduh, enggak, jangan kita terpengaruh oleh teman-teman kita yang 10 orang ini. Enggak, kita terus akan maju. Optimis, bilang optimis. Maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Wow, ini yang 10 ini pasti ini udah kesal banget ini sama Kaleb ini. Kita pasti mengalahkannya. Jadi beda ya laporan yang 10 sama Kaleb dan Yosua, dan Kaleb yang ngomong ini. Ayat 31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Nah, cari alasan. Ayat 32. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Malah ditambah-tambahin ini, saudara ya. Hati-hati, saudara, ini sikap kita nih. Membesar-besarkan COVID-19. Jangan. Saya bisa mengalami bagaimana waktu terkena COVID itu. Karena saya udah banyak informasi yang baik-baik, saya kembangkan yang baik. Saya percaya saya akan sembuh. Saya percaya rencana Tuhan besar dalam hidup saya. Saya juga sebetulnya bisa isolasi mandiri di rumah, tetapi saya tidak mau menularkan orang-orang di apartemen. Itu poin-poin saya. Saya juga harus dirawat. Saya melihat ada banyak mujizat yang saya alami selama saya di rumah sakit. Benar-benar seperti orang retret. Ya, kenapa? Mungkin karena sikap saya juga dan banyak yang mendoakan. Ya, tapi 10 orang ini memberitakan kabar busuk. Karena mereka lihat, apa katanya? Dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Wow, ngeri juga, saudara ya. Padahal ini bukan berita benar, busuk, saudara. Berita ditambah-tambahin. Saya kasih tahu loh, itu orang tuh yang kita akan hadapi, makan orang. Jadi rasanya, waduh, daripada disantap sama orang ini, ya mendingan kembali ke Mesir. Ada yang berkata begitu memang ya. Terus? Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Memang tingginya memang raksasa pasti lebih tinggi, itu sih nggak usah ngomongin lagi. Ayat 33. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Jadi mengecilkan diri sendiri. Ini orang minder, orang yang pesimis. Kami ini kayak belalang, ngadepinnya raksasa. Wah udah rasanya, udahlah mendingan balik aja, kira-kira begitu. Ya, kita masuk ke Bilangan 14 ayat 4. Bagaimana Yosua dan Kaleb ini memberikan kekuatan. Oke, lanjut. Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, Karena perkataan itu jadi seluruh bangsa Israel yang dekat-dekat di situ, karena mendengar perkataan ini, apa katanya? baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Nah, akhirnya ayo dah, lebih baik kita angkat seorang pemimpin, kita balik aja dah ke Mesir daripada dimakan oleh raksasa itu. Kira-kira begitu, saudara.
Ya, jadi hati-hati dengan sikap kita. Ya, banyak orang sekarang menyerah, nggak lakukan apa-apa karena melihat tantangan begitu besar. Udahlah, kalau mulai saya dagang nanti dagangnya rugi lagi. Udahlah, saya nggak mau investasi, nanti investasi hilang. Udahlah, saya nggak mau kerja lah, nanti kerja banyak masalah di jalan, ada banyak virus dan lain sebagainya. Itu orang pesimis, bukan orang optimis. Mereka berkata, mari kita pulang aja dah ke Mesir. Ayat 5. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Akhirnya Musa dan Harun berlutut, minta tolong Tuhan, gak sanggup ngadepin bagaimana orang Israel sampai mindsetnya bagaimana mau kembali ke Mesir. Ini menjadi selalu di gereja ini selalu diingatkan, jangan kembali ke Mesir. Itu saya selalu mengingatkan di kiri ini hidup dalam dosa, hidup yang gak ada perkenanan Tuhan. Kembali seperti kita belum mengenal Tuhan. Kalau bangsa Israel kembali mau menyembah berhala, kembali mau membentuk dewa-dewa, kira-kira begitu. Nggak mau lagi nurut sama Tuhan. Ayat 6. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya. Sangat sedih Yosua dan Kaleb. Kenapa sampai bangsa Israel mau kembali ke Mesir? Ayat 7. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Coba berkata-kata tentu dengan urapan Tuhan. Tuhan pakai kami berdua ini kembali memperkatakan bahwa negeri yang kami lihat itu luar biasa baiknya. Ayat 8. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu. Dia libatkan Tuhan. Kalau Tuhan sudah mimpin kita dari Mesir sampai ke sini, dan Tuhan juga membawa kita memang masuk ke negeri itu, dan akan memberikannya kepada kita. Dan Dia akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Inilah kenyataannya. Kami sudah lihat memang negeri ini kelimpahan susu dan madu. Saya selalu Bapak Ibu Saudara yang mengkaitkan Bapak Presiden kita dan para menteri, tanda petik ya, yang optimis. Beda. 2030, Indonesia negara besar, negara kuat, negara diberkati. Kita ini penting. Diberkati itu biasa, Bapak Ibu Saudara. Tapi akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Itu yang disampaikan Tuhan kepada Abraham. Katakan amin. Jangan senang kalau kita hanya diberkati. Jangan-jangan kelimpahan ini membuat kita akan jauh dari Tuhan. Tapi tetap minta satu paket. Tuhan, kalau Engkau memberkati aku, mampukan juga aku menjadi berkat. Ya, saya selalu filosofinya Danau Galilea. Ya, setiap hari matahari bersinar, Gunung Hermon mencair. Ada air dari saluran-saluran. Ya, kalau kita ke sana nanti kita akan lihat. Saluran itu semuanya masuk ke Danau Galilea. Danau Galilea tidak pernah kebanjiran atau tidak pernah dibikin bendungan makin tinggi. Sampai sekarang masih asli. Kenapa? Karena pada waktu dia kelimpahan itu dialirkan ke Sungai Yordan. Nanti saudara lihat sendiri di sana. Bagaimana dari Danau Galilea itu masuk Sungai Yordan. Enggak dibendung-bendung. Dialirkan, itu jadi berkat. Jadi kemarin saya dengar ada satu orang bicara bagus juga. Kita berdoa supaya kita mengalami kecukupan dulu dah. Cukup, semuanya cukup. Mau apa perlu ada. Kebutuhan kita dicukupi. Pada waktu kelimpahan, jangan engkau tumpuk. Jangan engkau kelimpahan ini menjadi seperti engkau serakah atau tamak. Kelimpahan ini kita tahu. Ini perlu ditabur, perlu kita menjadi berkat bagi banyak orang, banyak instansi, organisasi, dan lain sebagainya, bagi pelayanan. Penting sekali. Ayat 9. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Nah, dia pesan, yang penting kita jangan berontak ini. Ini kan pesan Tuhan, di mana kita masuk ke Kanaan, ini negeri perjanjian Tuhan. Jangan menjadi pemberontak. Dan janganlah takut kepada bangsa negeri Jangan itu. takut kepada bangsa Amalek lah, bangsa Jebus lah, bangsa raksasa enak ini. Nah, sebetulnya akhirnya dia menjadi keturunan ini bangsa Filistin. Jangan takut kepada bangsa negeri ini. Sebab mereka akan kita telan habis. Karena dia ngomongnya belalang, nah sekarang bagian kita nih, kita akan telan ini berlebih-lebihan menurut saya. Memang orang optimis suka berlebih-lebihan saudara ya. Jadi kalau saudara saya ngomongnya agak berlebihan,
Tuhan tolonglah hambaku ini, tolonglah Bapak Gembala. Ya biar tetap ngomongnya jangan terlalu besar. Boleh saudara berdoa begitu. Orang optimis kadang-kadang memang berlebihan. Karena dia mungkin melihat yang saudara nggak lihat. Siapa yang ngomong 2030? Jarang. Ada yang ngomong 2030 tapi sangat-sangat pesimis. 2030 Indonesia udah nggak ada lagi, bubar katanya saudara. Kan beda banget. Saya ikut yang optimis, saya kesal juga tuh sama yang ngomong Indonesia 2030 hilang dari peradaban. Ada lu saudara, ini ada di mana-mana. Kalau saudara nggak tahu, aduh kasihan sekali. Ya saya membayangkan, saya taruh di kanan. Bapak Presiden kita optimis, amin. Nah ini yang nyinyir, bahasa apa tuh nyinyir nggak tahu lah pokoknya. Geruang-geruang begitulah pokoknya, modelnya protesnya, modelnya kritiknya nggak ada alasannya. Dia bilang bubar 2030. Siapa yang percaya Indonesia maju 2030? Ya saya nggak mau tanya dah yang mana yang bilang hilang lah, nggak ada pengikutnya di sini. Jangan takut kepada mereka, jangan takut kepada masalah tantangan di depan. Ya, saudara, nggak banyak negara diprediksi dan kita juga nggak tahu. Tapi Indonesia sudah diprediksi tahun 2021 ini maju 4,5%. Jadi kita harus berdoa. Tugas kita kan imamat yang kudus. Doakan pemerintah mengambil keputusannya betul. Jangan uang dikorupsi oleh orang-orang yang berkepentingan nggak benar. Jangan takut. Oke, ayat 10. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Dia mau dilempari dengan batu, tapi Tuhan hadir lewat kemuliaannya. Setiap Tuhan hadir lewat kemuliaannya, semua orang pasti takut. Jadi Tuhan bela kepada hambanya yang benar perkataannya. Oke, bagaimana nih supaya kita memiliki sikap optimis? Kita baca dulu bagaimana gereja mula-mula juga punya sikap optimis. Silakan Pak, ini perkataan Rasul Paulus kepada sidang jemaat di Korintus ya. 1 Korintus 3 ayat 6, silakan Pak. Aku menanam, Apolos menyiram. Rasul Paulus berbicara, kita harus bekerja sama. Karena pekerjaan Tuhan ini besar. Kita harus maju, kita harus lakukan bersama-sama. Kalau di dalam sesuatu, misalnya kita nanam pohon, ya, Allah akan memberi pertumbuhan, ya. Aku menanam, Apolos menyiram, Tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Wow, ayat 7. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram. Jangan kita mentingin diri sendiri. Sudah disampaikan ya, kalau salah 2 minggu lalu. Melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Allah lah yang penting. Ya, ini orang optimis harus berbicara seperti ini. Ayat yang ke-8. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Ya kita ini sama-sama dipakai oleh Tuhan, sama-sama bekerja bersama-sama. Jangan ada yang berdiam diri. Unity itu bekerja bersama-sama. Saling memperhatikan, saling menguatkan, saling menasihati, saling meneguhkan. Ya, selalu pesan Tuhan itu juga seperti itu. Nubuat juga seperti itu. Kita dinasihati, dikuatkan, diteguhkan. Terus? Dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Percayalah, Tuhan akan beri upah. Ayat 9. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Jadi semua harus berfungsi, kira-kira begitu. Semua akan dipakai oleh Tuhan. Oke, yang pertama, ya, bagaimana supaya kita menjaga sikap optimis? Jaga hati yang gembira. Wow, ya. Banyak kalau hasil dari survei, orang-orang yang meninggal karena virus ini lebih banyak orang yang meninggal karena ketakutan. Ya, yang selalu berpikir ya ketakutan, kekhawatiran yang berlebihan. Ya, baru dicek, baru ketemu dengan orang-orang mungkin, oh dia kena ya. Udah langsung merasa tenggorokannya gatal dan lain sebagainya. Ya, sehingga akhirnya imunnya turun dan meninggal karena memang ketakutan. Jauh lebih banyak dari yang kena virus itu sendiri. Karena akhirnya mungkin dia nggak mau kerja lagi dan lain sebagainya. Turun imunnya. Ya, Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira ini adalah obat yang manjur. Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya rasa ini firman yang biasa. Orang optimis itu mengembangkan sikap-sikap bagaimana dia senang dalam pekerjaannya, senang dalam pelayanannya. Supaya memang ya dia bisa
ya semangat. Oke. Jadi Alkitab mengatakan kita bersukacita bukan hanya kita sudah ditolong oleh Tuhan, soal yang kita selesai, tapi karena kita punya pengharapan. Ya, persis seperti pesan Tuhan tadi. Membuat kita akhirnya sabar mengalami pergumulan, juga tetap libatkan Tuhan. Kita berdoa, menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Oke, yang kedua, baca sama-sama, 2, 3. Tetap rajin, jangan kendor. Saya berharap Jemaat Citaraya tetap rajin. Ya, saya sebelum sakit, hampir setiap hari saya masuk kantor. Ya, tentunya dengan protokol kesehatan. Nggak ada lah semua orang mau kena COVID. Tapi saya bisa mengalami itu sesuatu menurut saya, ya pertolongan Tuhan lah. Sampai saya bisa sehat. Dan saya tidak merasakan gejala apa-apa juga setelah 2 hari. Ya, tapi semuanya Tuhan izinkan ya. Kita positif saja. Ya, kita harus punya hati yang gembira, tetap semangat. Ya, karena persoalan kita pasti selesai dalam waktu yang cepat karena pertolongan Tuhan. Ya, kita harus memiliki roh yang menyala-nyala. Ya, ini ayatnya ya. Janganlah hendak kerja dan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Ayat 12 ya, silakan Pak Pendi bacakan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Nah, saudara, kalau kita ada dalam tekanan, kita ingat pengharapan yang Tuhan berikan. Bersukacitalah dalam menantikan pengharapan. Belajar dari Bapak kita Abraham. Sabarlah dalam Kalau kesesakan. kita mengalami kesesakan, memang kuncinya yang pertama itu kita harus sabar. Jangan tambah stres. Renungkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan bertekunlah dalam doa. libatkan Tuhan. Kita berdoa ya, supaya Tuhan tolong. Oke. Nah, sekarang bagian yang kedua, bagaimana supaya selalu kita bisa memiliki antusias. Ini Roma 8 ayat 11 ini penting karena kita dalam suasana kebangkitan. Ya, 40 hari dari sejak kemarin ini kita harus menghidupi nilai-nilai kebangkitan di dalam seluruh area hidup kita. Silakan Pak baca Roma 8 ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus di antara orang mati, Kita tahu bahwa Roh Kudus yang membangkitkan Yesus dari orang mati diam di dalam kamu, sekarang diam dalam diri kita. maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati Maka Roh Kudus yang mempunyai kuasa membangkitkan Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu. akan menghidupkan tubuhmu yang fana ini. Katakan amin. Jadi kuasa kebangkitan dalam kehidupan kita, dalam tubuh kita, dalam jiwa kita, itu memang perlu dari roh Tuhan. Ya, saya tidak anti dengan orang yang katakanlah motivator. Tapi motivator itu, ya kalau hanya motivator, dia tidak ada pengurapan Roh Kudus, pasti beda. Karena ada tujuannya yang katakanlah menurut keuntungan dia. Tetapi kalau sesuatu kebangkitan roh, jiwa, dan tubuh kita dari Tuhan, memang roh Tuhan yang menjadi kekuatan. Bukan kuat dan gagah kita, tapi roh Tuhan yang membuat kita kuat. Saya berharap saudara nangkep ini. Boleh saudara belajar atau memakai item-item motivator, tapi itu terbatas. Mintalah supaya roh yang membangkitkan Yesus itu membangkitkan seluruh kehidupan kita. Katakan amin. Ini yang sedang terjadi di suasana kebangkitan 40 hari ini. Dia ada di tengah muridnya, jadikan ini juga momentum. Karena sebentar ini masuk, Tuhan Yesus naik ke surga, pencurahan Roh Kudus, jadikan itu kekuatan untuk kita menyelesaikan tahun 2021 dengan tugas-tugas yang Tuhan berikan dan kita tidak ada yang lalai. Luar biasa. Nah, saya melihat pengertian kata antusias ini dari ein dan theos. En itu di dalam, theos itu Tuhan. Tuhan ada dalam diri kita. Saya selalu berbicara, ya, Tuhan ada di seluruh area hidup kita. Yang percaya katakan amin. Ada di gereja ini. Makanya hadirat Allah begitu nyata. Ada di keluarga. Ada juga di tengah pekerjaan kita, usaha kita. Ada di tengah-tengah organisasi. Apapun yang kita jalani, libatkan Tuhan. Ya, silakan baca 1 Korintus 6 ayat 19 ya, supaya ini menjadi kita mengerti kenapa ada pengertian ini. Silakan Pak. Atau tidak tahukah kamu Ya. bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus Tubuh kita adalah bait Roh Kudus
yang diam di dalam kamu, dan sekarang diam dalam hidup kita. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, Ya, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. makanya kemarin ini saya ada statement. Di saat inilah kita setelah kebangkitan Tuhan Yesus harus merenungkan bahwa hidup kita ini bukannya kita lagi. Setelah kita ditebus oleh darah Yesus dan kita mengalami kebangkitan karena Roh membangkitkan seluruh hidup kita. Kita semua ngerti bahwa hidup kita sekarang ini hidup karena iman, karena percaya kepada anak Allah yang ada dalam diri kita, yang mau memimpin kita, mau nuntun kita. Oh, luar biasa ya. Ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas Lewat dibayar. kematian Tuhan Yesus semua sudah selesai. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya, minggu lalu kita diingatkan, apapun yang kita kerjakan, ada sedikit satu target, ada satu sedikit kita selalu membayangkan ada di sasaran kita. Tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk diri kita pribadi atau keluarga, terlalu kecil. Kita rindu lewat hidup kita, Tuhan dimuliakan. Ada banyak pewahyuan di gereja ini, luar biasa. Oleh sebab itu, bagaimana supaya kita selalu antusias, tetap semangat. Tanpa semangat, pekerjaan semudah apapun akan jadi berat. Tetapi dengan semangat, pekerjaan berat apapun menjadi ringan. Kan bedanya banyak. Semangat sama tidak ada semangat, penting ya saudara ya. Jadi semangat merupakan daya dorong, bahan bakar, supaya kita bisa mengalami kemenangan dalam menghadapi kehidupan ini. Mungkin baca ayatnya Pak penting, Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Oh, penderitaan boleh datang, tapi buat orang semangat itu menjadi sesuatu kelengkapan dia akan naik level. Kelengkapan dia bahwa dia pengalaman bisa menyelesaikan persoalan ini, itu, dan lain sebagainya. Terus? Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Tanda tanyanya, kalau semangat kita patah, siapa yang akan memulihkan? Harus dari kita sendiri dan minta tolong Tuhan. Ya, orang lain hanya bisa kasihan, orang lain hanya bilang, aduh kenapa kamu begini? Ayo. Kalau kita nggak mau berdiri, kita nggak mungkin bisa jalan. Ya, dengan semangat. Ya, kita lihat ya. Ini kesaksian sebetulnya ya. Kita waktunya sudah nggak ada. Bagaimana orang tadi mau tutup perusahaan, nggak jadi. Saya dengar sendiri kesaksiannya. Ya, mestinya dia bangkrut, nggak bisa tahun lalu ya membayar THR kepada karyawannya. Tetapi sebelum 1 bulan itu ke THR, Tuhan kasih hikmat dia, robah bisnisnya. Tetap konveksi, tapi Tuhan kasih tahu produksinya yang begini-begini, yang tetap diperlukan pada waktu masa COVID ini. Ya dia bersaksi kan baru kemarin ini bersaksinya, sudah setahun kemudian. Karyawan yang nggak ada yang di PHK, dia tetap eksis. Wow, beda ya kalau orang antusias. Nggak menyerah, tapi berserah. Yang kedua, yang terakhir, kita harus libatkan Tuhan. Bilang libatkan Tuhan. Kita kadang-kadang libatkan Tuhan tuh hanya ngomong, hanya doa. Prakteknya apa? Sama sekali kita yang dominan. Sama kali sebetulnya kalau orang perhatikan, nggak kelihatan dia libatkan Tuhan. Masa menyelesaikan masalah dengan emosi? Masa menyelesaikan saya masalah sampai dia ngomong, kamu nggak tahu saya siapa? Ya repot saudara. Oh dia aja nggak tahu dia siapa saudara ya. Saya nggak yakin kalau orang seperti ini melibatkan Tuhan. Perlu kita rajin, roh kita menyala-nyala karena Tuhan. Dan kita perlu lakukan apapun itu pelayanan. Sangat-sangat penting. Ya, ini kisah bagaimana waktu Petrus sudah semalam-malaman tidak mendapat apa-apa. Tetapi waktu dia menjala itu tidak mendapat apa-apa. Oh, dia nggak diam dalam kesedihan, langsung mau pulang, memang mau pinggir ya, apa namanya mau selesai. Tetapi Yesus berdiri di pantai, walaupun murid-murid tidak tahu bahwa itu Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus bertanya, apakah kau punya lauk pauk? Enggak ada. Ayat kelima dikatakan, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Ini orang optimis, orang antusias. Ya mungkin mereka reka ya, karena tidak tahu bahwa itu Tuhan Yesus. Tapi model-modelnya
dari pengalaman mereka bersama dengan Tuhan Yesus, ini perkataan bukan perkataan biasa, ini perkataan pewahyuan. Lalu mereka menebarkannya dan mereka mendapat ikan begitu banyak, 153 ekor, sampai tidak bisa menarik lagi jalannya. Luar biasa. Ya, itu gambaran bagaimana di tengah ketidakmungkinan ada jalan keluar. Saya percaya hari ini firman Allah bukan kebetulan. Tuhan mau kita membangun, menjaga sikap optimis. Karena ini penting dalam menghadapi situasi sekarang ini. Saudara, sekarang Indonesia bukan hanya tantangannya dari ada COVID dan juga tantangannya ekonomi, kita mengalami negeri ini banyak bencana. Ya, bencana NTT belum selesai, saya bersyukur gereja ini ikut ambil bagian. Menurut saya bukan itu hal yang biasa, tapi hal yang luar biasa. Kita berharap ini menjadi 5 keturut 2 ekor ikan yang akan bisa mencukupi kebutuhan NTT. Katakan amin, biar NTT pulih. Kemarin kita dengar berita duka juga, bagaimana di Malang, Jawa Timur dan sekitarnya terjadi juga gempa bumi dengan skala ya kurang lebih 6, sekian ya. Ini sesuatu yang besar, ada banyak korban, gereja juga banyak rusak dan lain sebagainya. Ayo kita tetap berdoa. Orang yang optimis, ya tadi dikatakan, tetap bersuka cita karena kita punya pengharapan. Tetap sabar dalam mengalami kesesakan. Dan juga tetap libatkan Tuhan berdoa. Ya, saya bersyukur gereja ini menangkap hal ini. Mari terus jangan puas, kita terus melangkah. Ada banyak pekerjaan kita, PR kita di keluarga, di pekerjaan, dalam pelayanan ke depan. Ayo bangun sikap optimis dan roh yang menyala-nyala. Semangat ya, karena Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur sebab berkat Tuhan melimpah bagi kita hari ini. Kita adalah orang-orang yang optimis, karena orang yang optimis selalu berkata, tidak mungkin tapi bisa. Dan kita percaya bahwa hidup kita bukan ditentukan oleh situasi dan kondisi yang ada, tetapi hidup kita memang ditentukan oleh kasih karunia Allah. Itu sebabnya terima berkat Tuhan yang melimpah dan ini jadikan kita menjadi orang-orang yang tetap antusias, tetap optimis di dalam Tuhan. Kita akhiri ibadah ini, berdiri bersama-sama, nyatakan satu pujian kepada Tuhan. Ku bersyukur sebab Tuhan mengasihi kita. Haleluya. Bapak buat berkat-Mu yang melimpah hari ini, kami terima Tuhan, lewat kebenaran-kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh Bapak Gembala kami. Biar kiranya hari ini kami berkomitmen ingin menjadi orang-orang yang tetap optimis
dalam seluruh area hidup kami. Sehingga selalu berkata, bersama dengan Tuhan kami mampu untuk melakukan segala perkara. Karena Tuhan ada di dalam hidup kami. Dan ketika Tuhan ada di hidup kami, maka perkara-perkara besar selalu terjadi. Terima kasih, Roh Kudus beri kemampuan bagi kami secara khusus, pribadi lepas pribadi, setiap umat-umat-Mu ya Tuhan, untuk terus menjalani hidup penuh dengan antusias, penuh dengan semangat Tuhan, memiliki api yang menyala-nyala. Karena kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada dan menolong kami. Terima kasih berkat-Mu melimpah bagi Bapak Gembala secara khusus yang telah menjadi saluran berkat bagi kami hari ini ya Tuhan. Berkati juga para pelayan-Mu yang telah mengambil bagian pada ibadah yang luar biasa hari ini. Juga Bapak, kami menyerahkan persembahan-persembahan yang dibawa umat-Mu pada hari ini, baik persembahan persepuluhan yang menjadi milik Tuhan maupun persembahan lewat kolekte. Biar kiranya ini menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan, sehingga akan membukakan tingkap-tingkap langit dan Allah mencurahkan berkat-Mu secara berkelimpahan atas setiap kehidupan umat-Mu, dan nama Tuhan Yesus Kristus yang semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapak, sebentar lagi umat-umat-Mu akan tinggalkan tempat ini, kembali ke rumah mereka masing-masing. Mari sertai tutup bungkus setiap umat-Mu dengan kuat kuasa-Mu yang kudus, tibakan di rumah mereka dengan selamat, membawa sukacita, damai sejahtera, dan kemenangan dari Bapa. Saatnya Engkau memberkati setiap umat-Mu ya Allah, haleluya. Saudara, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya serta memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan yang mengangkat engkau tetap naik bukan turun, menjadikan engkau kepala bukan ekor. Apapun yang dibuatmu berhasil dan beruntung, bahkan dilipat gandakan dalam segala sesuatu. Rahmat-Nya selalu baru tiap pagi, kasih setia-Nya tidak pernah berkesudahan. Pulanglah dan bawalah berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta dengan persekutuan, penyataan, penghiburan, bahkan pengurapan Roh Kudus tetap menyertai-Mu mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima itu semua demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Selamat pulang. Tuhan memberkati saudara. Salam sehati.